Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ke-9 algoritma dan struktur data. Nah, di pertemuan ini saya akan mengajarkan tentang tipe data komposit. Nah, tipe data komposit itu sendiri, dia ngabungin tipe-tipe data elementer seperti integer, float, text, double, sebagainya itu jadi satu ya. Nah, itu juga merupakan struktur data yang dasarnya. Nah, ada beberapa tipe data komposit. Ada array, record, sama union. Array sudah kita pelajari kemarin. Kalau record sama unionnya akan kita pelajari di sini. Record juga di C++ disebut juga sebagai struct. Nah, tipenya boleh berbeda ya, union sama record. Kalau array itu harus sama tipenya. Nah, record atau struktur itu ngelompokin sejumlah data yang tipe sama ukurannya beda-beda. Cuma bedanya itu ya sama array, bedanya itu tipe dan ukurannya sama kalau array. Kalau di record itu beda-beda, boleh beda, boleh sama. Nah, variabel yang di struktur itu dinamakan elemen struktur. Ini sintaksnya. Nilai strukturnya diakses berdasarkan nama file masing-masing elemen. Jadi strukturnya itu seperti ini sintaksnya, ada struct spasi namanya apa, misalkan mahasiswa, tipe elemen 1 misalkan int name, kemudian ada lagi bawahnya string nama atau char nama dan sebagainya sampai dengan semua elemennya. Itu yang struct, diakhiri dengan kurung awal sama titik koma. Atau bisa juga kayak gini, nama strukturnya itu taruh di bawah. Nah, elemennya sendiri bisa kita akses dengan ngasih kayak gini. Nama strukturnya apa, misalkan mahasiswa, titik elemen strukturnya, misalkan name. Kayak gini, mahasiswa, nilai, dan sebagainya. Dengan syarat nilai itu sudah ada di struktur mahasiswa. Nanti ada contohnya. Ini, contoh deklarasi dari struktur, ada struct mahasiswa, isinya char name, char nama mahasiswa. Oke, char aja karena ini name-nya nggak dioperasikan di matematika ya, aritmatika gitu. Kemudian char nama mahasiswanya anggap aja 20, jadi kalau namanya panjang-panjang ini antara dipanjangin jadi 50 atau namanya disingkat-singkat misalkan Stella LW, nah gitulah. Kemudian float IPK. Nah, float IPK itu untuk pecahan. Yang kedua, kalau tadi mahasiswanya di atas, yang ininya di bawah, sama aja sebenarnya. Nah, kita juga bisa ngasih nilai langsung ke struct itu dengan ngasih kayak gini. Ada sama dengannya. Kalau tadi titik koma, ya ini ada sama dengannya. Sama dengan yang kayak array kemarin. Kurung kurawal, ketik ganda, name, nama, nilai. Itu ya, sama aja seperti array kemarin. Ini contoh programnya, kita akan bikin programnya seperti ini. Ada namanya Budi, IPK-nya 3,69. Nah, ini saya langsung jelasin aja. Ini perlu string titik H ya, karena nanti ada strcpy. Strcpy itu memberikan nama Budi untuk nama ini. Karena dia tipenya string, dia perlu kasih strcpy. Itu aja. Jadi struktur itu ada dua, ada nama sebanyak 5 elemen, atau bisa dikatakan nama ini 4 ya. Kalau ada yang 4 ditambah 1 jadinya 5. Kalau dia 10 berarti ini 11. Tuh, tergantung ya. Nah, IPK-nya 3,69. Jadi kita kasih nilai nama itu pakai strcpy karena sifatnya string atau char. Kemudian untuk IPK langsung aja MHS IPK sama dengan itu, atau MHS nilai sama dengan itu. Nah, untuk akses nilainya sendiri gunakan MHS nama, MHS IPK. Jadi ini sama aja, misalkan nama 1, nama 2, IPK 1, IPK 2. Cuma nanti bedanya kalau struktur ini lebih rapi ya, nanti ada contohnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ngakses nama dari MHS, ngakses IPK dari MHS. Dan selanjutnya yang struktur 2. Nah, ini juga sama. Kita masukkan name. Kalau tadi kan pakai coding, yang ini pakai input. Masukkan name, MHS titik name, cin. Nah, ini kita gunakan ignore. Ignore ini agar inputnya nggak ada terskip ya. Kalau kalian nggak pakai ignore, nanti name dia langsung ke skip, langsung IPK langsung muncul gini. Jadi biar nggak terskip, gunakan cin ignore. Nah, kalau ini juga sama, masukkan nama. Biasanya kita gunakan getLine, ini pakai gets aja.
cin satu kata untuk char gets mas.nm. Nah, jangan lupa include-nya juga stdio.h yang ini. stdio.h. Jangan lupa dikasih juga stdio.h-nya. Selain Conio sama iostream. IPK-nya berapa dan seterusnya. Kemudian diakses sama sname, nama, IPK sama aja. Jadinya ini bedanya sama tadi itu 3 elemen, kemudian ini menggunakan input ya. Kalau inputnya satu kata doang menggunakan cin, kalau lebih dari satu kata untuk char get s, kalau untuk itu string menggunakan get line kayaknya. Oke, kita lanjut. Ini yang ketiga. Nah, di sini strukturnya itu ada 2. Jadi strukturnya yang tadi itu hanya satu doang, MAS doang. Ya, ini ada 2, ada book 1, ada book 2. Nah, kita ngasihnya kayak gini. Title book 1 apa, autornya apa, ID-nya apa. Begitu juga yang ini, 2 book ID-nya apa dan seterusnya. Jadi kita deklarasi variabelnya cukup sekali doang kayak gini. Yang lainnya tinggal pakai. Kalau nggak kayak gini, misalkan title 1, title 2, title 3 dan seterusnya, itu agak ribet ya. Kalau ini kan sama semua variabelnya, beda depannya aja yang beda. Kemudian diaksesnya kayak gini masih sama. Nah, kayak gini ya. Kemudian ada juga struktur dalam struktur. Bisa juga struktur dalam struktur, misalkan sebuah struktur itu gabungan dari beberapa struktur seperti ini. Jadinya ada struktur mahasiswa, ada struktur nilai, ada juga struktur data mahasiswa. Struktur data mahasiswa ini ada terdiri dari MHS sama nilai, MHS sama nilai. Yang MHS-nya dinamakan MHSW, yang nilainya dinamakan nil. Jadi data MHS ini isinya kedua struktur ini. Jadinya ada 4 variabel ya, atau 4 anggota. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita ngaksesnya sekarang, kalau kita mau kasih name, berarti gunakan ini. Name dari MHS, jadinya MHS titik. Kemudian MHS ini dari data MHS, jadinya data MHS titik MHS titik name. Agak panjang memang kayak gini. Nah, ini juga sama, yang lainnya juga sama ya. Kalau diaksesnya dari itu, maka dia beda-beda. MHSW titik name, kemudian nilai akhirnya ada di nilai, jadinya data MHS titik nilai akhir kayak gini. Nah, karena nilai itu dinamakan nil di sini, maka gunakan nil bukan nilai ya. Nah, itu aja. Nah, seperti ini. Nah, ada juga array dalam struktur. Jadinya kita bisa ngasih array dalam struktur, kita kombinasiin. Mereka itu kita kombinasiin dengan array. Jadinya nanti kita bisa menggunakan perulangan segala macam untuk akses elemen dari mahasiswa misalkan. Jadi kalau kayak gini contohnya, ada MHS kurung siku 2, itu artinya ada 2 mahasiswa ya. Nah, anggap aja 2 mahasiswa, kemudian 0 sampai dengan kurang dari 2, berarti ini aja indeks 0, indeks 1. Nah, data ke 1, MHS I, name, jadinya MHS 0, nanti MHS 1, dan seterusnya. Itu dilakukan perulangan, MHS 0, kemudian MHS 1. Di input, kemudian baru tampilkan seperti ini. Nah, kemudian baru ngaksesnya sama, MHS index name, MHS titik nama. Kemudian ini juga ada K sama dengan 1, K kurang dari 26, kurang dari strlen, MHS nama tambah 1. Jadinya kalau makin panjang nama, spasinya nanti makin dikit. Itulah intinya ya. strlen ini panjang karakter. Misalkan namanya Budi doang, berarti nama karakternya 4. Jadinya nanti 26 dikurang 4, 22 ditambah 1, 23. Jadinya 1 sampai dengan 22. Jadinya ada sekitar 22 spasi. Kalau namanya panjang banget, berarti spasinya juga makin dikit. Baru dikasih dikasih garis pembatas kayak gini. Dan kalau di running hasilnya seperti ini. Tuh ya. Jadi kita cukup menggunakan satu struktur untuk beberapa variabel. Jadi kalau kita mau misalkan mahasiswanya ada 10, tinggal ubah aja jadi 10 kayak ini misalkan. Dan kita ngakses name, nama, IPK-nya, formatnya sama. Kalau name 1, name 2, name 3 itu agak ribet kalau kita aksesnya. Nah, kemudian ada juga struktur sebagai argumen fungsi. Maksudnya apa? Kita menggunakan pointer ya.
Nah, ini ada contoh sebelumnya. Jadi ada function atau prosedur namanya print book, di mana parameternya adalah struct books. Nah, ini dan dinamakan book. Nah, apa yang bedanya? Yang bedanya ada di sininya. Print book 1, print book 2. Jadi kalau sebelumnya kita nulisnya satu-satu, cout judul book, penulis book, ID book. Di sini ada double. Misalkan ada 10, berarti ini juga 30, misalkan 30 baris. Nah, dengan ini cukup kayak gini aja. Print book 1, print book 2, print book 3. Nah, kalau munculnya kayak gini, struct book. Book 1 dioper ke sini. Book 1 titelnya apa? Learn C++ Programming Cenmian 6495407. Nah, itu book ini menyesuaikan ya. Kalau dia dari sini print book 1, maka book 1 titik titel, book 2 book 1 titik author, book 1 titik book ID. Menyesuaikan. Kalau book 2 berarti book 2 ini ya. Itu ya, jadi lebih fleksibel. Nah, seperti ini sama aja sebenarnya keluarannya. Kemudian ada juga tipe dev. Dia ngasih alias macam ini. Tipe dev, struct, segala macam, books. Tapi ini untuk yang kode blocks atau untuk yang C++ bukan kode block kayaknya ya. Nah, kalau di sini, di sini books-nya kita langsung gunakan dengan menggunakan tanpa struct kayak gini. Main books, book 1, book 2. Kalau tadi kan ada kayak gini. Struct books, book 1, book 2. Bisa aja langsung books, book 1, book 2 kalau di kode block. Itu ya. Nah, untuk berikutnya, oke, ini udah. Kita nampilin anggota struktur dengan loop. Jadi kita bisa menggunakan perulangan untuk nampilin data-datanya ya. Semacam ini. Struct, kalimat, subjek, predikat, objek. Kita bisa aja ngasih itunya menggunakan loop. Sekarang predikat bermain Budi bola. Nah, ini udah saya kasih Budi bermain bola. Ini juga menggunakan pointer, string, bintang, call stroke ini. Maka 0 kurang dari sama dengan 2, jadi 0, 1, 2 ada 3. Isi anggota ke I plus 1 ke 0 tambah 1 ke 1. Kal PTR I. Jadinya kal PTR yang pertama. Jadinya seperti ini. Budi bermain bola. Meskipun di sininya subjek, predikat, objek. Nah, itu ya, bisa menggunakan perulangan. Bisa juga menggunakan itu sih sebenarnya apa namanya? Menggunakan yang kayak kurung siku tadi, seolah-olah ngakses array. Oke, ini udah ya. Budi bermain bola. Jadinya isi anggota ke apa, keluarannya apa. Ini bisa aja. Oke, selanjutnya. Union ini sama semacam struktur, cuma bedanya apa ya? Bedanya di penggunaan memorinya, beda di alamat memorinya. Contohnya ada elemen tipe sort-in dan char dalam union. Yang char 2 itu bagi memorinya sehingga total memorinya dibutuhkan sama dengan elemen tipe integer. Kayak ini misalkan. Nah, program ini nampilin data tipe char 2 dalam union. Dia membagi memorinya dengan elemen tipe sort-in. Jadi union itu ada 2 isinya misalkan. Yang pertama sort-in namanya n, yang kedua char C2. Di mana ini U namanya, unionnya kita kasih U, n-nya kita awal mulanya kasih 16707. Kemudian kita enter 16707, enter kayak gitu. Kemudian UC1, UC0. Ini ditunjukin nilainya, apa sih nilainya? Nah, keluarnya 16707, kemudian A spasi C. Meskipun kita belum pernah ya ngasih sebelumnya C itu berapa sih nilainya. Nah, disinilah yang unionnya. Jadinya N itu tipenya sort in. N 16707 itu dia 16 bit. Kemudian area ini juga ditempati oleh array 2 elemen, array C 2 elemen, masing-masing 8 bit. Karena dia 2 elemen, jadinya 16 dibagi 2, jadinya 8. Kemudian 16 bit, 16707 itu dibagi menjadi 16 bit. Seperti ini komposisinya. Nah, kemudian yang ini 8 yang pertama sama 8 yang here,
itu dibagi lagi. Jadinya nanti kayak gini. Representasi numerik A, representasi numerik C. A, C, itulah jadinya ya. Jadinya kan ini kan ada dua dibagi dua. Jadinya yang bitnya ini dibagi dua, yang kiri sama kanan. Jadinya A sama C masing-masing 8. Sama kayak itu ya. Array C 2 elemen 8 bit. Nah, oke. Seperti ini. Jadi, yang bertipe array reunion itu yang terbesar mendapati most significant bit. Elemen induknya untuk union bersangkutan. Elemen induknya itu yang n tadi ya, yang n tadi. Nah, ini yang utama. Kemudian bertipe data dengan bit terbanyak, maka indeks terbesarnya adalah C1. Karena dia itu yang indeks terbesarnya itu yang paling kanan ya. Bit paling kiri elemen induk yaitu yang warnanya saya kasih merah. Oke, ya udahlah. Ilustrasinya seperti ini. Itu ya. Jadinya ada A, ada C. 16707. Elemen komposisi bitnya yang 8 pertama di sini itu sama dengan A, yang ininya sama dengan C. Jadi itulah kurang lebih. Ini C1 sama 0. Karena 1 itu yang significant bit, yang ini, maka dia menempati paling kiri. Paling kiri berarti ini. Jadinya yang C1 ini bukan 0 ya, tapi 1. Itu sama dengan dia apa ya? Oh ya, A. Jadinya C1, C0. Karena dia itu yang apa ya namanya ya? Yang indeks terbesarnya. Ilustrasinya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itulah ya. Terima kasih sudah menonton.